Itu yang nggak benar, dibungkus dan di delivery dengan kemasan yang bagus dan diterima dan disukai oleh banyak orang. Dan itu akhirnya jadi bentuk kebenaran yang baru. Itu kan salah satu sisi negatifnya dari kebebasan beropini ini, kebebasan berpendapat. Oke. Tapi kan tadi lagi gue bilang, walaupun semua orang berkata palsu misalnya, tetap kebenaran itu akan ada yang munculin gitu. Walaupun satu orang yang berpikir tentang hal kebenaran, dia akan muncul gitu. Dan banyak yang nggak suka. Iya. Karena opini sebelumnya sudah kebentuk. Sama hal yang pertama keluar tadi. Ini mengenai orang ini nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di publik menjadi apa ya? Semacam pertanyaan yang nggak terjawab, itu ditanyakan oleh si pewawancara, iya kan? Mewakili banyak pertanyaan yang selama ini orang nggak tahu tentang fungsinya dia. Sebagai wakil Iya. pertanyaan publik itu ya. Kayak pernah gue lihat di ngobamnya Gopar sama Ari Lasso gitu kan. Ari Lasso kan senang sama Gopar gitu kan. Karena kan biasanya banyak wartawan cuma nanya sama gue, sibuk apa sekarang mas? Ya bikin lagu. Iya. Terus pertanyaannya, ada rencana bikin album baru? Ya pasti namanya dia musisi gitu kan. Tapi kan sebenarnya si narasumber juga senang kalau ditanya sisi lain dari hal itu gitu. Betul. Tapi tergantung pembawaan si yang nanya ke dia. Nanya. Tapi sebenarnya kita ngomong apa sih? Nggak ngerti gue juga. Buset dong. Bau nyawak. Bentuk lu kayak beruang. Tadi lu mau ngobrol apa sama gua? Ini agak berat sedikit nih ya. Badan lu? Badan gua. Iya, terus? Kemarin, kita dengan alat sederhana, trial, syuting menggunakan PH, iya nggak? Mendapatkan viewer yang lumayan ya. Dari beberapa konten kita ya. Dari video kita yang pertama, Pak. Ya walaupun kayak begini acak kabrut ya nggak? Tapi ternyata kita secara nggak langsung membuktikan bahwa tools itu nggak jadi jaminan untuk faktor nomor sekian lah. Yang faktor pertamanya adalah konten dan konsep mungkin ya. Dan konflik yang ramai sekarang. Nah, itu dia. Clickbait itu kan yang disukai netizen kan, iya kan ya. Masih berkenaan sama kemarin sih sebenarnya ya, yang bikin gua punya apa ya, pikiran ke arah situ gitu. Jadi kayak semacam kasus kemarin kan jaring gitu kan, ada beberapa publik figur lah ya. Public figure. Ya kita kan orang Indonesia. Oh iya. Jangan Indonesia aja ya. Lidah gua kan lidah ini yang pete sama jengkol. Nggak bisa ngomong English. Nah, gua rasa ada bagusnya sih ketika public figure yang jadi public enemy di netizen sekarang kan, nyinyir abis coy. Iya gak? Ada hal-hal kecil yang kira-kira negatif langsung di blow up tuh kan. Yang negatifnya tanpa dia, ada tabayun. Dia 10 tahun berlaku positif mulu ya kan. Kesalahan satu. Punya istilah kata apa ya? Prestasinya banyak. Ketika dia punya kesalahan kecil ya itu yang diinget sama netizen ya kan. Mayoritas orang begitu lebih nginget hal-hal yang jeleknya aja gitu. Terus? Nah, kalau kan selama ini jelek aja gitu kan? Iya, kalau gua nggak masalah. Tiba-tiba bagus ya. Masalahnya bukan public figure, bukan jadi role model ya kan. Terus. Ya itu konsekuensinya jadi role model sih public figure memang. Ya bagus sih, ada pro kontra, ada yang mengkritik tuh bagus dalam ini sehat sebenarnya. Setiap statement, setiap pandangan ada yang mengkritik itu bagus. Ada pro kontra. Karena kalau nggak ada, nanti dia memonopoli kebenaran sendiri, akhirnya dia menjadi
semacam Tuhan gitu ya kan, merasa paling benar ya kan. Apa statement dia benar? Gitu. Dia statement atau ya manusia nggak luput dari kesalahan lah ya kan. Ada salah satu yang kita inget-inget kemarin kan influencer, adalah yang kepalanya botak ya kan. Siapa teluh-teluh gitu kan. Iya kan. Wah, kalau ngomong kayak nabi ya. Iya. Tapi Tiba-tiba ternyata ada aja kan sisi negatifnya yang diangkat ke publik sehingga dia orang membatalkan semua omongan dia yang bagus. Habis karirnya. Habis karirnya. Sekarang beli rokoknya jadi susah kali itu. Nah, terus keresahan lu tuh apa dengan hal-hal yang lu tadi sampaikan? Nah, gue pengen ngambil sisi positifnya sekarang nih yang sekarang kan lagi tren diskusi-diskusi di platform digital nih ya, kayak podcast. Ya kayak salah satunya podcast tuh kan. Sekarang podcast di YouTube kan marak awalnya. Sekarang Spotify pun ngebeli udah ada kan audio streamingnya. Awalnya mungkin dari Twitter ya, debat di Twitter, ada forum diskusi di Facebook juga ya kan. Ya kayak yang sekarang lagi fenomenal sih podcast itu ya. Ya kita ambil contoh kayak podcastnya Deddy Corbuzier kan. Itu kan tempatnya klarifikasi. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi si publik figur ini atau seorang yang memiliki masalah yang viral lah istilah katakan gitu ya. Dia juga punya hak untuk mengklarifikasi pandangan dia gitu. Ada yang mungkin diterima masyarakat hal negatif yang belum pasti kebenarannya. Gitu. Nah itu. Tapi nggak kalau menurut lu karena tren dan wadahnya ada pada zaman sekarang atau harusnya dari dulu seperti itu? Karena kan kebanyakan gini nih, orang buat banyak sesuatu lah gitu kan, tiba-tiba ada yang pro, banyak yang kontra, abis itu klarifikasi. Kan beberapa tahun kebelakangan kan eranya begitu, dia buat sesuatu klarifikasi. Ini masalahnya kita gimana ya? Kalau di forum semacam podcast ini ya, sebagai penyeimbang sih, di mana setiap orang bebas mengklik, tinggal sekali klik like or dislike gitu terhadap sesuatu karya atau apapun gitu ya. Semudah itu sekarang. Nah, podcast ini istilah kata apa ya? Jadi alat gitu, alat untuk sebagai klarifikasi juga untuk memfilterasi statement yang tempat mediasinya lah orang-orang yang berpandangan positif ataupun negatif ya, terhadap gitu statement sebelumnya, gitu kan? Di samping itu gimana ya? Kenapa gua ambil contoh podcast gitu? Karena istilah ini juga baru gue dengar baru-baru ini kan. Termasuk konten ini kita buat kan. Ya. Karena tren yang marak saat ini ternyata kita bisa loh ngobrol doang dijadiin satu konten gitu. Tentang tema apa aja bisa kita angkat. Apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin. Iya, mungkin dari audiens kita yang nonton ada hal-hal yang mereka belum dapat, mungkin ada yang nggak terpikirkan oleh mereka gara-gara nonton kita. Jadi ternyata kayak gitu ya. Meskipun keadaannya memperburuk keadaan. Iya. Malah memperkeruh gitu kan. Malah jadi sampah internet. Ya nggak masalah sih. Akhirnya kebenaran itu timbul sendiri ya. Meskipun semua orang berkata negatif gitu ya. Ya, gue kita nggak masalah sih dengan kebebasan. Diskusi lu tadi sebelumnya kalau misalnya kebohongan atau apa? Oh iya, itu salah satu semacam bukan stigma. Bukan stigma. Jadi era post-truth ini ya. Post-truth ini kan ya termasuk adanya di era internet ini ya, di mana setiap orang bebas mengakses informasi ya kan. Lahirlah post-truth ini kan sebagai sebenarnya media politik sih untuk menjatuhkan orang, membangun opini, membangun agitasi mengarahkan opini masyarakat gitu untuk menjatuhkan lawan politik gitu kan. Post-truth ini adalah semacam satu
kebenaran palsu, tapi dibawakan oleh orang yang pandai berbicara, pandai beretorika, sehingga kebenaran palsu ini dianggap benar sama orang gitu. Oke. Jadi gini, sesuatu yang nggak bicaranya nggak buruk lah, sesuatu yang nggak benar, dibungkus dan di delivery dengan kemasan yang bagus dan diterima dan disukai oleh banyak orang. Dan itu akhirnya jadi bentuk kebenaran yang baru. Itu kan salah satu sisi negatifnya dari kebebasan beropini ini, kebebasan berpendapat ya. Tapi kan tadi lagi gue bilang, walaupun semua orang berkata palsu misalnya, tetap kebenaran itu akan ada yang munculin gitu. Walaupun satu orang yang berpikir tentang hal kebenaran ya, dia akan muncul gitu. Dan banyak yang nggak suka. Iya. Karena opini sebelumnya sudah kebentuk sama hal yang pertama keluar tadi. Iya. Ya kan? Jadi kembali lagi ke tadi nih ya. Sebenarnya ngomongan kita ngaco ini. Iya sama, gue juga. Terstruktur. Tapi nggak apa-apa. Ya otak kita begini. Emang otak kita gini. Kita nggak punya tanggung jawab apa-apa kepada penonton ya nggak. Iya. Yang kita pengen mencurahkan keresahan aja nih ya. Jadi yang bikin kita ya berangkat dari postingan kita kemarin sih yang jaring itu ya, mengenai kebebasan berpendapat ya kan. Jadi kalau orang berpendapat A, B, statement-statement tertentu ya nggak usah takut. Hadapi dengan diskusi gitu. Diskusi, jadi nggak perlu lu cek DM cek emailmu baku hantam ya nggak perlu gitu ya nggak. Jadi benar. diskusi aja kita. Terus yang tadi kita omongin kan sekarang ini sosial media, ya kan ya, banyak menjebak informasi. Kita terjebak informasi palsu gitu dari ya media-media, karena media ini kan punya kepentingan juga ya. Punya kepentingan. Kemarin kita bahas menyaring informasi media tuh kan kayak gitu kan. Nyaring informasi media. Nah, dengan adanya podcast ini adalah sebuah apa ya? Semacam tesisnya, antitesanya dari media mainstream gitu. Jadi dia punya channel sendiri, punya media sendiri untuk klarifikasi gitu, ya kita lihat sih kebanyakan polanya podcast itu ngundang orang-orang yang punya masalah di publik ya kan. Yang ada masalah sebelumnya diundang untuk sebenarnya itu kenapa sih? Iya. Gitu kan? Ya mungkin juga bukan masalah ya taruh. Tapi kalau menurut gua gini, Cok, kalau misalnya ada media klarifikasi gitu ya, kayaknya pegel nggak sih, Cong? Misalnya apa-apa, ya maksudnya gini dong, kita nggak bisa juga dong, misalnya dengan apa yang kita rasain harus diterima oleh semua orang dengan klarifikasi. Walaupun setelah misalnya gua klarifikasi nggak diterima juga sama orang. Jadi buat apa? Ya nggak masalah, cuy. Yang penting kita udah ngutarakan pendapat kita. Menurut ya, gue kayak begini loh gitu. Jadi dia punya hak untuk sebagai informasi dari gue gini loh. Informasi yang berkembang di masyarakat seperti ini. Tapi gue sebagai sumber yang menjadi subjek yang dibicarakan masyarakat, gue mengklarifikasi bahwa gue tuh seperti ini gitu. Oke. Banyak hal sih, artinya dengan adanya forum-forum diskusi seperti podcast gini kan gua rasa positif ya. Produk teknologi internet yang positif gitu. Apa sih ngomong? Iya gak sih positif coy. Itu tuh kan mencoba serius sebenarnya gitu. Gue terus terang aja ya. Sebenarnya nggak tahu ya kayak modelnya Gopar Hilman, ya kan gue nonton Gopar Hilman, gue nonton si Soleh Solihun, ya kan, Deddy Corbuzier, Mardigu, siapa? Sekarang menjamur coy. Hampir semua public figure punya channel sendiri di YouTube ya kan. Ya nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi kita bahkan bisa, salah satu yang gue suka dari sambil contoh channelnya Sule misalnya. Sule dah tuh. Soleh Solihun. Soleh Solihun dia
kadang-kadang public figure yang diajak interview oleh dia gitu. Dia menjadi bener-bener seperti dirinya sendiri gitu, bukan apa dirinya yang ditampilkan di media gitu. Kayak ngobrol biasa ya, heart ngobrol to heart, gitu ya. sebagai manusia biasa gitu. Itu yang gue suka. Jadi orang kita seolah-olah podcast dan diskusi-diskusi semacam itu menampilkan hal yang nggak ditampilin di media mainstream gitu. Kita dapat informasi yang utuh, yang apa adanya gitu. Tapi menurut gue itu jadi ada dua faktor, Cok. Pertama, si narasumbernya di podcastnya sebelum dia berangkat dia sudah memposisikan diri gue bakal ditanya apa nih. Bisa jadi pembawaan dia misalnya seorang pengusaha. Ya dia memposisikan diri dia pada saat di podcast pengusaha. Sebenarnya. Ini faktor pertama ya. Faktor kedua, si yang interviewnya tuh pinter ngoreknya. Jadi pembawaannya terhadap lawan bicara yang dia undang bisa menjadi diri dia sendiri. Makanya yang kuncinya adalah di interviewernya, yang sebagai penanyanya ini kayak mata Najwa, kayak Najwa Shihab misalnya, atau Soleh Solihun kan dia orang-orang yang kritis ya dan straight to the point gitu kalau bertanya. Kalau A ya bilang A gitu. Jadi orang nggak bisa mengelak dari pertanyaan itu. Nah itu jadi yang dijawab memaksa orang yang ditanya harus menjawab dengan spontan sesuai ya diri dia aja apa nggak mungkin kan ada beberapa interview yang kalau gue lihat misalnya pembawaan dia backgroundnya ya beda lah sama di media coy. Dia pengusaha atau apa tapi tetap di konten interview itu dia tetap memposisikan diri gue pengusaha gitu kan. Padahal maksud gue entah dia pengusaha entah apalah musisi dia atau apa. Makanya nanti kan ditanya sama interviewnya, lu kapasitas lu sebagai narasumber untuk pertanyaan gua ini apa gitu. Itu dikejar terus kalau yang gue bilang sebagai pewawancaranya emang pinter dan dia riset dulu kan. Sebelum ketemu dengan narasumber dia riset dulu tentang orang yang mau diundang ini. Lawan bicara gue backgroundnya apa ini. Kayak misalnya Deddy Corbuzier ngundang si A, si B misalnya. Dia kan pasti riset dulu nih mengenai orang ini nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di publik menjadi apa ya? Semacam pertanyaan yang nggak terjawab itu ditanyakan oleh si pewawancara, iya kan? Mewakili banyak pertanyaan yang selama ini orang nggak tahu tentang fungsinya sebagai wakil pertanyaan publik itu ya. Kayak pernah gue lihat di ngobamnya Gopar sama Ari Lasso gitu kan. Ari Lasso kan senang sama Gopar gitu kan. Karena kan biasanya banyak wartawan cuma nanya sama gue, sibuk apa sekarang mas? Ya bikin lagu. Iya. Terus pertanyaannya ada rencana bikin album baru? Ya pasti namanya dia musisi gitu kan. Tapi kan sebenarnya si narasumber juga senang kalau ditanya sisi lain dari hal itu gitu. Tapi tergantung pembawaan si yang nanya ke dia. Tapi sebenarnya kita ngomong apa sih? Nggak ngerti gue juga. Ya tadi kembali ke tadi. Jadi ada sisi positif dari tren konten podcast gitu. Tapi gini Cong, next konten gue pengen apa kita adain satu bintang tamu siapa aja gitu. Entah teman kita kayak entah siapa. Jadi kita punya biar orang nggak bosen kan. Iya, jadi ada sudut pandang lain gitu kan kita nanya dia ada tektoknya gitu lah mau dia pedagang kayak mau dia masalahnya kita nggak punya ya teman yang bisa enggak sih kita nggak boleh kayak gitu ya. Setiap orang itu unik, setiap orang punya informasi. Jadi siapapun yang kita undang pasti dia punya informasi yang kan tadi gue ngajak begitu. Iya maksud gua ini kan gue ngomongnya sama dia coy. Oke. Sama orang-orang di sono. Oke. Berarti konten selanjutnya kita seperti itu ya. Siapa kira-kira yang diundang? Rhoma Irama. Ya di sini ada Embul, ada Bang Ado. Apa bokap lu ya? Jangan, ntar gue disidang. Gitu ya, menurut gue ya, iya gak? Oke. Berarti pada video kali ini kesimpulannya? Nggak ada kesimpulan juga sih. Kita cuma artinya kita mau menyikapi aja ya, bahwa fenomena maraknya apa sih disebutnya konten ya? Bukan. Apa ya? Konsep podcast lah ya. Ya konten lah. Konten lah ya. Iya. Kontol. Podcast kan sebenarnya di era radio itu udah ada sebenarnya. Iya, karena kan dia kan podcast itu nama milenial atau enggak sih?
gue juga nggak riset masalah itu sih. Oke. Tapi dampaknya itu bagus sih sebagai media yang alternatif kita selain informasi dari media-media mainstream seperti majalah, koran, Apalagi TV. TV Maksudnya kan gini kan podcast itu kan menawarkan itu, sisi yang berbeda. Sisi lain, sisi jeleknya di TV itu sebenarnya gue bilang karena durasinya pendek ya. Durasi pendek, banyak pariwara juga kan, iklan di situ. Sehingga dalam satu sesi wawancara itu banyak kepotong iklan, banyak kepotong sama ya iklan komersil itu pokoknya. Dan sangat dibatasi gitu. Dibatasi, kita nggak bisa ngomong sebebas kayak di podcast gitu, semacam di ya platform digital lah apa. Dan gue semakin nggak ngerti kita kali ini ngobrol apa sih. Nggak ngerti, nanti kita terangin di deskripsi aja, iya kan. Jadi nggak usah ditonton videonya, baca deskripsi. Baca deskripsinya aja, nggak usah ditonton, sama like and subscribe. Oke.